Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk kali pertama. Jadi apa yang pernah saya sampaikan di santri-santri Padepokan, karena di sekitar Padepokan menjamur warung-warung kopi semacam ini, maka kemudian saya sampaikan bahwa lahan dakwah kita makin luas. Dakwah warung kopi ini adalah sebuah dakwah yang pernah dilakukan oleh sebuah gerakan besar di ya, cukup ya, cukup keras ya. Bahwa warung kopi ini pernah dilakukan oleh sebuah gerakan besar di Mesir sana yang kemudian banyak ditiru. Mengapa? Karena memang relatif efektif, bahwa penyampaian ajaran-ajaran itu kadang dibutuhkan dalam situasi yang santai ya. Gerakan dakwah semacam ini juga dibutuhkan sosok yang memang ya cukup pantas ya, yang handal dan ya ilmunya memang harus relatif mumpuni. Ketika kurang ya kemudian memang timbal atau feedbacknya menjadi kurang baik atau tidak terpenuhi. Tetapi pada prinsip pada gerakan selain gerakan Islam, mereka memanfaatkan yang sering disitir oleh Ayahanda almarhum. Ungkapannya adalah stupid useful man ya, orang bodoh yang berguna. Orang bodoh di sini dalam tanda kutip adalah dia sebenarnya orang yang handal tetapi pura-pura bodoh ya, sehingga dia mampu memasuki setiap bentuk komunitas yang ada di kanan kirinya. Saya kira itu sebagai pembuka agar kita tidak terlampau jauh. Tetap karena ini yang pertama kali, saya hanya ingin kembali mengingatkan semuanya ada firman Allah tentang itu, yakni ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, kemudian berdebatlah
dengan cara yang baik pula. Nah, di kata-kata hikmah inilah kuncinya. Sering saya sampaikan, kita kadang terlampau mengecilkan arti hikmah yang sebenarnya adalah kelurusan berpikir. Dakwah pada intinya adalah meluruskan cara berpikir atau mengajak orang berpikir lurus. Nah, itu menjadi dasar kita ya. Karena menyampaikan sesuatu yang baik tanpa kelurusan pikir tentu akan malah menyesatkan. Cuman dalam aplikasinya memang harus ya laki-laki adalah orang yang cukup ilmunya untuk menyampaikan, karena meski ada hadis Nabi balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meski satu ayat, tetapi pemahaman terhadap satu ayat itu memang harus cukup sehingga dia berani untuk menyampaikan. Oleh karena itu konsep-konsep kecil yang Anda kuasai ya, maka silahkan mulai memberanikan diri untuk menyampaikan kepada saudaranya yang lain ya. Sekali lagi, dakwah adalah proses mengajak, jadi proses memperbanyak kawan, menyedikitkan lawan. Jadi bagaimana merangkul mereka, mengajak mereka ke arah kebenaran. Jadi karena kali ini itu orang lebih memandang kebenaran daripada memandang kelompok pencetus kebenaran itu sendiri ya. Jadi stressing pada kebenaran itu menjadi hakiki ya, tidak lekang. Organisasi itu hanya baju saja atau sebagai weapon, sebagai alat ya, sebagai event organizer yang ada di balik layar sebenarnya. Teman-teman semuanya, ya saya sudah mulai lagi hilang fokus lagi. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan firman Allah di surat Al-Isra ayat pertama itu ya. Nah, tadi malam sudah saya siapkan beberapa materi ya, tapi tadi catatannya kok nggak terbawa begitu ya. Ya karena gurune itu memang rotok pas-pasan itu. Jadi, tetapi saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah saya siapkan tadi malam. Al-Quran ini yang 114 surat itu memang dibagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah ya. Nah, pembagian ini berdasarkan waktu turunnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada Nabi sebelum hijrah, maka di dalam Al-Quran diklasifikasikan para penyusun Al-Quran dan tentu atas arahan Nabi sebagai surat-surat Makkiyah. Adapun surat dan ayat yang diturunkan setelah hijrah diklasifikasikan sebagai surat-surat Madaniyah. Masuk ke dalam di masing-masing surat, saya tadi malam sempat bertasbih ya. Semisal di pembukaan atau di Al-Fatihah ya,
ya, muqaddimah Al-Quran, dianggap sebagai muqaddimah Al-Quran, itu diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata di beberapa surat di dalam Al-Quran itu juga diawali dengan Alhamdulillah. Ya, begitu. Ya. Jadi kalau kita cek itu beberapa surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab. Nah itu menyerupai ayat pertamanya seperti surat Al-Fatihah. Kemudian ada lagi surat-surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian ada lagi surat-surat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Kemudian ada banyak surat di dalam Al-Quran ketika urusan itu penting, ya. Jadi itu hampir-hampir seperti sebuah diktum, ya. Kita langsung diajak untuk pada inti permasalahan. Contohnya misalkan surat At-Taubah. Nah, sering surat At-Taubah ini dinamakan surat Al-Baro'ah. Nah, istimewanya surat At-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah. Ya, istimewanya, penyusunannya begitu. Langsung, sehingga orang ketika membaca surat At-Taubah itu memang tanpa basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat awal nggak ada basmalah. Cek surat 9 itu tanpa basmalah. Langsung bara'atun minallah. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang berisi diktum begitu. Ya. Jadi seperti surat Muhammad itu surat keberapa, Mas? Itu juga diawali seperti diktum begitu. Ya, bara'atun minallah itu. Nah, beberapa surat yang kemudian juga berkenaan dengan hal-hal yang penting, terutama tentang misalkan hari kiamat, itu ungkapannya kadang pakai menggunakan sumpah, ya, menggunakan sumpah. Nah, ya, itu tanda bahwa apa yang tidak disampaikan di dalam surat itu penting sekali. Seperti surat An-Nazi'at itu diawali dengan wan-nazi'ati. Ya. Wawunya di situ adalah wawu untuk sumpah, wawul qasam. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha. Ya. Fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Nah, baru nampak apa sebenarnya di situ. Para mufassir mengartikan ini adalah sumpah untuk para malaikat, ya, di awal-awal. Tetapi ayat berikutnya ternyata yauma tarjufur rajifah. Ya, itu sudah berkenaan dengan senyampang ini seperti hari kiamat. Ya, hari tatkala ini jiwa ini bergetar itu, ya. Tatsba'uhar radifah. Ya, getaran ini terus menerus datang. Ya. Nah, itu di dalam Al-Quran ada awal-awal, ada
beberapa surat diawali dengan pola semacam itu. Nah, hal yang demikian ini tetapi di beberapa gerakan Islam ini kadang tidak begitu diperhatikan. Justru yang diperhatikan kadang-kadang malah yang lebih sulit dari itu, ya. Apa contoh? Alif Lam Mim. Nah, ya. Ini sulit banget itu. Memahaminya sulit sekali. Bayangkan tidak berupa kalimat, tetapi hanya susunan huruf yang tak bisa dimaknai. Nah, ini bagi orang yang ada beberapa pergerakan Islam yang justru stressingnya atau kelompok kajian yang stressingnya pada hal yang sangat-sangat sulit yang hampir tidak ada keterangan, ya. Jadi alif lam mim, ada lagi alif lam ra, alif lam mim shad, nah, gitu ya. Kemudian ada Yasin, nah begitu ya. Ada Nun, ada Qaf, nah, ada Shad. Nah, jadi surat diawali dengan Nun. Nah, apa maksudnya Nun? Ya. Kalau Pak Mukhlis dulu ketika baru datang di Malang, dia tidak ngomong Nun, mesti Non. Kalau kolami Mayastoron, apa gitu. Ya, Pak Mukhlis ketika baru datang di Malang itu bukan Nun, tidak Non. Gitu. Masih ya. Jadi, ya. Nah, luar biasanya itu di banyak surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf potong-potong itu, pasti berikutnya ada ungkapan kitab, ya itu seperti ha mim tanzilul kitabi, nah gitu, minallahil azizil alim. Nah itu ada begitu, seperti Al-Baqarah itu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, nah gitu. Nah, pada Nun itu wal qalami wa ma yasturun tidak mensikapi kitabnya, tetapi demi pena dan apa yang tertulis begitu. Ya. Ternyata ya tidak semua surat itu yang ketika diawali dengan huruf potongan-potongan itu kemudian langsung mensifati atau ada ungkapan kitab, tidak. Tetapi sebagian besar itu surat-surat yang diawali dengan potongan huruf itu pasti langsung menyebutkan kata-kata kitab. Nah, itu. Saya catat tadi malam itu, misalkan alif lam mim itu ada 6 surat, ya, ada 6 surat. Kemudian kalau diukur dengan firman Allah tentang Sabaul Masani itu, ternyata tidak klop ya. Ada firman Allah tentang Sabaul Masani, pernah saya sampaikan ya, tentang Sabaul Masani 7 yang diulang-ulang. Nah, tafsir 7 yang diulang-ulang itu para mufasir lebih cenderung kepada surat Al-Fatihah, tetapi ada mufasir lain itu 7 yang diulang-ulang itu berkenaan dengan 7 kisah yang berkenaan dengan umat sebelum Nabi Muhammad karena keingkaran mereka kepada Allah sehingga mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan, ya. Kisah tentang Nabiullah Nuh alaihissalam, ada banjir besar. Cerita tentang Nuh ini diulang-ulang, ya, bahkan sampai ada surat Nuh, spesifik surat Nuh, ya. Di situ berkenaan dengan memang cerita Nuh, ya. Saking marahnya Nabiullah Nuh itu, saking marahnya itu sampai dia berdoa, ya Allah habiskan mereka, jangan tinggalkan atau jangan sisakan mereka. Itu catat di suratnya itu bagi saya itu doa
doanya manusia ya, doanya manusianya, bukan doa Nabi. Karena Nabi Muhammad kalau umatnya itu mendolimi Nabi, itu Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamuna. Jadi beri hidayah mereka orang-orang yang tidak tahu. Tapi di surat Nuh itu Nabi Nuh alaihissalam sebagai manusia yang begitu geramnya, ya umur kita kan cuman, misalkan umur kita ini terakhir Kakanda Senur itu umurnya 57 ya gitu. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diberi kesempatan oleh Allah untuk berdakwah selama 950 tahun. Nah, bayangkan yang hanya jadi pengikut dia itu hanya beberapa gelintir, sampai anaknya sendiri itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak mau. Ya, artinya berserah diri kepada Allah. Ya. Bahkan tatkala banjir datang, Nabi Nuh itu sempat, ya ikut ke kapal. Enggak. Itu ada gunung itu, ada bukit, sa'awi la jabalin ya'simuni minal ma'. Itu ada bukit, saya enggak berenang ke sana yang melindungi saya dari air. Ya ternyata air ya sampai juga ke tingginya bukit itu. Dan Nabi Nuh sempat bersedih. Dia ngomong, ya Allah, itu keluarga saya. Dijawab oleh Allah, itu bukan keluargamu. Kembali kepada ini awal ayat-ayat ini, ya. Ada ka, ha, ya, ain, sod, nah itu. Kemudian zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah, itu diawali dengan potongan huruf-huruf, tetapi di situ tidak ada ungkapan Alkitab itu, tapi bercerita langsung tentang hamba Allah yang bernama siapa di situ, Imran atau Zakaria? Ya, Abdahu Zakaria, Nabi Zakaria. Ya. Ini bagi teman-teman yang belum dikaruniai, ya, belum dikaruniai putra, misalkan berumah tangga, sabarlah seperti sabarnya Nabiullah Zakaria. Nah, itu ya, dalam menanti ya datangnya amanah itu. Ya, artinya ada orang yang bergembira sekali itu karena dapat amanah dan warisannya wali orang tumpuk ini loh, singarai perkara itu. Aduh, biasanya sak gendongan, saya sak pikul itu. Ya, teman-teman semuanya. Nah, kembali pada ada satu gejala yang ini, ya, gejala yang kemudian menjadi menarik minat orang, karena dianggap ini kok ada orang mampu memberikan arahan tentang tafsir yang banyak penafsir itu menghindari. Apa itu? Tentang potongan ayat itu. Ketika saya catat potongan-potongan huruf di awal-awal surat di dalam Al-Quran, ternyata tidak semua huruf hijaiyah itu dimasukkan di dalam potongan-potongan itu. Hanya sekitar 16 ya, hanya 16 huruf saja. Jadi alif, batasa itu nggak pakai, kemudian hak, jim nggak ada, jim dipakai saya sini nggak ada ya, langsung hak, kemudian dal, zal tidak dipakai, ro dipakai, zaknya tidak dipakai. Nah, kemudian sinnya dipakai, sin besar tidak baik dipakai, shin itu tidak dipakai, shot dipakai, tetapi zot tidak dipakai. Nah, toknya dipakai,
Ro-nya tidak dipakai, ya. Ainnya dipakai, Ro-nya tidak dipakai saat ini kayaknya, nggak ada, ya. Asako adanya, ain, sin, kof, ada asako. Tetapi rosako nggak ada Ro nggak ada, ya. Kemudian fa tidak dipakai, ya, fa tidak dipakai, tetapi kofnya dipakai, ya. Kafnya dipakai, ya. Lamnya dipakai, mimnya dipakai, nun dipakai, ya. Waw tidak dipakai, waw tidak dipakai. Hak, nun haknya dipakai, hak dipakai. Ketika toha itu, ya, haknya dipakai, ya. Waw tidak, ya dipakai, gitu. Jadi saya itu hanya 16, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa atau mufasir atau menyampaikan ulasan itu potongan-potongan huruf hijaiyah yang digunakan sebagai simbol bahwa Al-Quran ditulis dengan menggunakan huruf Arab, ternyata hanya 16 yang dipakai, gitu. Sehingga ini juga menjadi tanda tanya, ya. Tapi ada yang sampai kemudian, ya, huruf-huruf awal di dalam surat-surat itu kemudian yang digunakan untuk raja itu, gitu. Jadi sekali tempo kalau Anda ketemu jimat bukaan, ya, bukaan, ya. Itu tidak berupa kalimat, ya, tapi berupa huruf-huruf yang disusun. Ada yang disusun bolak-balik, ini ahlinya, ini langsung noleh gini, ini ahlinya ini, karena ada ahlinya ini, ya, core of the core-nya itu, ya, itu core of the core itu. Ini Pak Yanto pointer gitu itu dulu, gitu. Ya. Nah, ini adalah hal yang sulit sekali, ya. Maka kemudian para mufasir besar ketika menafsirkan misalkan alif lam ra, ya sudah, hanya Allah yang tahu, ya selesai dia, wallahu a'lam, begitu saja, ya. Itu saking hati-hatinya mereka. Nah, sementara yang jauh dari Arab, tidak berbasic tidak berbasic budaya Arab, karena ini hanya mungkin ditafsirkan dengan baik ketika seseorang itu berbudaya Arab, begitu. Apa itu, begitu, ya. Meski sebenarnya Al-Quran ini memang rahmatan lil alamin, tetapi basic budaya ini menjadi ukuran. Karena untuk bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik, itu salah satu yang harus diperhatikan adalah budaya. Saat Al-Quran itu diturunkan, itu harus dicermati dengan baik, supaya ada pertimbangan ketika kita hendak menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran. Nah, sesuatu yang sulit dan itu sama sekali ditinggalkan, itu ada banyak orang mencoba, dan kemudian cinta-cinta saja itu, ya. Jadi meski kadang ilogik, ya, ilogik di tafsir ini muncul sesuatu yang ilogik jika kita paksakan, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa, ya, dengan pembahasan yang sangat intens mungkin akan ditemukan tafsirnya, wallahu alam. Tapi bagi saya begitu, karena berkenaan dengan ini tidak ada keterangan yang memuaskan baik di hadis maupun ulama pendahulu tentang huruf-huruf potongan ini. Apakah itu memang sebagian menjadi nama surat seperti Qaf itu menjadi nama surat, Toha itu menjadi surat Toha, Qaf surat Qaf, Shad ya surat Shad, ya gitu. Itu ada ini. Ada surat Shad, nggak ada. As-Saffat itu bukan. Nah, Shad ya itu. Ya. Nah,
ketika saya coba untuk saya klasifikasi lagi-lagi seperti alif lam ra itu juga bilangannya tidak sampai 7. Ya, tadi menyebut tentang sabul masani. Hak mim itu hanya 6 surat ya, hak mim 5 atau 6 surat itu yang diawali dengan hak mim itu ya. Jadi saya pernah dapat tulisan tentang Ashabul Masani itu dari Effendi Johan itu di tahun 80-an itu. Dia ingin mencoba untuk menafsirkan tentang Ashabul Masani yang dikaitkan dengan cerita-cerita adab Allah atau cerita-cerita tentang kaum yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, sehingga mereka diadab. Oleh karena itu ketika Allah mensitir, Allah berfirman tentang Ashabul Masani, itu dilanjutkan dengan taksyairu minhul julud. Jadi Ashabul Masani itu ya, ketika orang mengingat tentang Ashabul Masani 7 yang diulang-ulang itu bulu kuduknya berdiri saking takutnya dan mengerikan. Tentu kalau hanya Al-Fatihah mungkin belum berdiri bulu kuduk. Tetapi kalau sudah mengingat cerita bagaimana bumi dibalik ya, di Jawa Tengah ada separuh gunung yang diangkat oleh Allah untuk ngebleki satu kampung. Ya, pernah dengar cerita itu? Separuh gunung diangkat oleh Allah untuk ngebleki satu gunung. Nah, kalau ingat ngangkat gunung itu, betapa Bani Israel itu baru benar-benar mau yakin sumpahnya itu, mereka di atas mereka, nggak di atas mereka bukit itu diangkat untuk disumpah ketaatannya. Kalau enggak ya langsung diblokno begitu. Itu ada kisah itu di dalam Al-Quran ya. Nah, kadang kita penting memang ya untuk mengerti hal-hal yang mungkin tertinggal atau tidak terbahas dengan baik di masa-masa sebelumnya. Cuman ketika kita tidak hati-hati dalam mendekati hal-hal yang semacam ini, akhirnya tentu akan kurang baik hasilnya, bahkan cenderung malah bagi saya seperti mengada-ada ya, mengada-ada atau bahkan lari dari kebenaran itu sendiri ya. Jadi inilah sulitnya ketika kita berhadapan dengan kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu ketika kita membaca kitab suci Al-Quran ya, ini SOP ini ya, ini SOP ya, SOP saya tadi lupa ini, biasanya bawa lali ya. Iya, terima kasih Pak ya. Ini SOP ini ya, SOP-nya memang begitu, nggak apa-apa ya. Ya, standarnya begitu sementara ini ya, sampai Allah mengangkat musibah ini dari bumi Indonesia ini ya. Secara pribadi berkenaan dengan hal-hal yang sangat sulit di dalam Al-Quran, sesulit apapun itu, saya berupaya untuk senantiasa menggali. Nah, tentu
ketika kita menggali ini intensitasnya memang harus cukup baik ya. Jadi referen ke sana kemari harus kita lakukan. Tapi sebenarnya kalau Al-Quran itu yufasiru ba'du. Jadi Al-Quran itu menafsirkan dirinya sendiri, itu harusnya ketemu ya, bahwa potongan-potongan huruf itu dimaui apa oleh Allah, itu pasti ketemu. Oleh karena itu kita hendaknya kembali kepada firman Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu tidak malu untuk memberikan peribaratan, memberikan contoh. Itu meski contoh itu atau ibarat itu berupa seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, apalagi kemudian potongan-potongan di dalam awal surat di dalam Al-Quran itu. Nah, sikap kita sebagai orang yang beriman itu harusnya seperti yang difirmankan oleh fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya, gitu. Jadi orang beriman itu pokoknya percaya itu kebenaran datang dari Tuhan. Nah, adapun orang-orang yang kafir, ungkapannya madza aradallahu bihadza masalah. Apa karepe pangeran iki karo sing ngene iki? Ya. Jadi sikap orang beriman itu memang ketundukan itu menjadi kunci utama. Ya. Kalau tuh ada kritisi, itu harusnya kritisi kepada orang, bukan kritisi kepada Allah gitu loh. Ya, kita kan sering ngeritik Gusti Allah, ngeritik menungso gak wani, ngeritik Gusti Allah lah, repot ini. Gitu. Ya. Titik-titik meso itu lah ngeritik Gusti Allah saja nih gitu ya. Tapi wong kadang jadi budaya ini ya apa ya, saya ingatkan saja ya, yang senengane meso ya ditahan lah, eman-eman ya. Kita ini lo bisa apa sih sebenarnya begitu, lahir ditolong orang ya, besar ditolong orang, sekolah dibantu orang, sampai cari pekerjaan dibantu orang, kawin dibantu orang ya. Iya, iya nanti warisan dibantu orang, mati sampai mati itu dibantu orang ya. Betapa kita sangat menghajatkan ya, kritik orangnya, jangan Tuhannya yang menciptakan kita. Kita tidak mampu mengatur diri kita sendiri ya, kita membutuhkan bantuan banyak orang. Nah, pada porsi ini tetap prinsip awal tadi, memperbanyak kawan, menyedikitkan lawan. Jangan mudah-mudah mutus silaturahmi. Sebenci apapun Anda, itu jangan mutus silaturahmi ya. Jadi karena kalau menurut hadis Nabi itu qatu'ur rahmi, ada hadis qudsi, ini hadis qudsi dari Nabi itu ya. Hadis qudsinya berbunyi anar rahim ya, saya ini ar-rahim. Allah itu berfirman begitu di dalam hadis qudsi, mu'allaqatun fil jannah ya, tergantung di surga ya. Man wasolani wasolallah ya, siapa yang ya menyambung aku akan disambung oleh Allah. Wa man qata'ani, siapa yang memutus aku, qata'ahullah ya. Maka sing
gampang mutus ndang disambung njaluk sepuro. Nah, begitu. Kalau tidak njaluk sepuro ya wis mulai dengan senyum begitu. Kira-kira lek gelem, gak gelem ya wis urusane dhewe suruh. Karena kita ini surgane ya ora nunut, nerakane ya mau katut gitu ya. Teman-teman semuanya, untuk malam hari ini saya kira itu sebagai kata pembuka. Siapapun tidak komentar monggo, audien dalam, audien luar monggo silakan ya. Kalau lebih bersifat ya diskusi saja itu monggo, mungkin ada, dimulai saja silakan dari Pak Irwan. Ada Mas Mustafa? Tidak ada. Ini orang Lampung Aldi? Ada. Kalimantan? Mantu nih wong Kalimantan? Ada. Sapi kulah. Jadi kalau tidak ada pengajiannya ya cukup ini malam hari ini ya. Kurang ya, mangan aja dawa kok, lakukan aja dawa begitu. Ya, saya lanjutkan dulu ya, saya sih mau. Iya. Ya. Ketika bahas basmalah ini, lantas kalau kita membaca Al-Quran secara keseluruhan, ternyata oleh Allah basmalahnya dipindah begitu ya. Para mufasir, versi mufasir begitu ya, versi mufasir ini ya. Sekali lagi versi manusia, basmalah di surat At-Taubah dipindah ya di surat Kahfi ya. An-Naml, di surat An-Naml, di suratnya apa, di surat yang disampaikan kepada Ratu Saba itu ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini versi mufasir, sementara begitu versi mufasir ya. Jadi basmalah sebenarnya di seluruh surat dalam Al-Quran itu tetap 114, hanya basmalah di surat At-Taubah dipindah di surat An-Naml. Nah, kemudian apa sebenarnya kira-kira hikmah di balik itu ya? Kalau sudah ngomongkan hikmah ini ya memang lagi-lagi sangat personal ya, sangat personal. Jadi saya melihat memang, saya sering menyampaikan sih, mohon maaf, tentang surat At-Taubah. Ketika seseorang hanya mencabut Al-Quran atau mencabut At-Taubah dari Al-Quran ya, silakan, yang At-Taubah itu berisi 129 ayat ya. Bayangkan 129 dibandingkan 6.000 ya. Bayangkan dulu tentang perimbangan jumlah. Jadi At-Taubah berisi 129 ayat, bandingkan dengan 6.000 sekian, berapa persennya? Nah, itu
hitung aja. Nah, berapa persennya? Nah, kemudian sering-sering kemudian justru yang 129 ayat ini itu seolah-olah menjadi gambaran Islam secara keseluruhan. Ini bahayanya. Dan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan dipakai untuk black campaign terhadap Islam. Ya. Jadi bayangkan kalau kamu ketemu orang kafir di jalan, itu ya, itu disuruh mempersempit jalannya, disuruh, aduh sudah, pokoknya disuruh mempersulit mereka sudah. Nah, itu ada di dalam surat At-Taubah. Ya. Bahkan sampai bunuh mereka di mana saja kamu ketemu. Dia sampai begitu. Makanya kemudian ini diktum yang, nah kadang-kadang diktum ini yang hanya 129 menjadi gambaran Islam, menjadi wajahnya Islam. Kan mengerikan. Yang harusnya inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harusnya Nabi itu menjadi rahmat segenap alam. Kenapa kemudian menjadi musuh segenap alam? Hanya gara-gara fokus pada 129. Oleh karena itu, memahami Al-Quran dan kemudian melaksanakan Al-Quran itu memang membutuhkan tangan, akhirnya atau ini membutuhkan tangan negara menurut saya. Karena kaitannya dengan ada sebuah perjanjian multilateral misalkan, atau ya, ini ceritanya begitu backgroundnya. Ada perjanjian multilateral atau perjanjian bilateral misalkan itu antara Makkah dan Madinah, Hudaybiyah, tidak saling serang menyerang. Kemudian ada lagi perjanjian di Madinah, itu ada perjanjian, ada Fakta Madinah itu, ya, di mana seluruh suku atau kabilah yang ada di Madinah itu bersatu padu, ya, untuk mempertahankan Madinah dari serangan orang luar. Kenyataannya kemudian belum sampai 2 tahun perjanjian Hudaybiyah itu sudah dilanggar, dan kemudian beberapa kabilah di Madinah itu justru membantu masuknya atau membantu serangan musuh. Maka asbab nuzul dari surat At-Taubah ini itu harus benar-benar, atau background turunnya surat At-Taubah ini benar-benar harus dipelajari dengan baik. Jangan dicerabut surat At-Taubah tanpa merhatikan surat-surat yang lain. Ya. Jaminan sudah. Saya selalu katakan jaminan. Siapapun yang hanya membawa surat At-Taubah, pasti kalau punya pistol, ya pistolnya disengkelit. Ya, kalau punya tombak, ya tombaknya dibawa kemana-mana. Kalau punya pedang, ya pedangnya dibawa kemana-mana. Ya, setiap orang yang enggak seide dengan dia sudah dianggap musuh. Gak jenggoten dianggap musuh. Ya, gak kayak baju putih dianggap musuh. Gak melok gundul dianggap musuh. Gak pakai baju hitam dianggap musuh. Ya kan kemudian begitu kira-kira. Ya, lek gak pang dianggap musuh. Ya, lek gak gambar matahari dianggap musuh. Lek gak gambar bumi kita ini dianggap musuh. Ya kadang-kadang begitu situasinya. Ya, itu.
Nggak pakai apa maksudnya? Oh iya, nggak partai umat musuh. Oh ya, itu. Sampai partai apalagi sekarang multi partai. Ya, ya. Lega banteng musuh. Ini kan bahaya ini. Nah, itu. Nah, yang paling penting hari ini di sini hijau ireng. Pointer Mas Ki ini. Dasar. Mas Ki ini itu perahunya itu sudah dibakar. Nah, itu dia ngikuti Tariq bin Ziyad. Jadi Tariq bin Ziyad itu begitu masuk Spanyol, ya, perahunya dibakar. Tidak mungkin kembali sudah. Sehingga dia harus bertahan di Malang ini. Nah, saya tadi nyontokannya begitu. Ustadz Yasin moga-moga perahunya sudah dibakar itu, kemudian itu orang Lampung itu perahunya sudah dibakar begitu ya, tapi dibakar ATM sekarang itu sulit istilah itu ya, itu karena sudah bener perahunya dibakar tapi ATM kayak gak ada golek misi dewe itu ya apa caranya ini sing angel ngono iki sing angel ya. Nah, itu. Jadi Mas Irwan perahunya juga sudah dibakar gitu. Ya. Nah, kembali itu tadi kira-kira Mas Yasin ya, surat At-Taubah itu ya. Nah, beberapa ayat surat di dalam Al-Quran yang berisi diktum ini memahaminya harus kompleks ya, agar tidak terjadi apa ya, bias, tidak terjadi anomali ya. Jadi memerangi sepihak ya, itu anomali yang sering kalau saya khutbah Jumat itu ngomong saya ada something wrong within, nah gitu ya. Ada sesuatu yang salah di sini, something wrong within ya. Jadi makanya Al-Quran yang begitu luar biasa, yang sangat dijaga kemurniannya, itu jika anomali pikir itu ada, ya tetap kemudian ini menjadi nggak benar itu. Maka kembali pada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu adalah udulul fikri, kelurusan berpikir ya. Kelurusan berpikir ini ya tidak boleh parsial memang ya, harus kompleks memahaminya ya. Ketika Anda parsial ya otomatis menjadi orang-orang yang sok ya, sok benar sendiri, sok paling hebat ya. Itu kira-kira saya sih. Monggo yang lain yang mau memberikan komentar. Iya. Ada? Ayo acung tangan. Mas Adi ya? Oh, ngacung gitu jaga. Apa las-lasane kurang halus ya? Ngomong gelas dhewe ya ngene iki. Saya kan Ya. Nah, ini menanggapi saja. Ah iya bagus. Jadi persoalan umat Islam akhir-akhir ini di rezim yang tidak karu-karuan ini ya, umat Islam mulai diombang-ambingkan. Nah, ketemu malaikat. Iya. Nah, selain itu juga ketegasan dari tokoh-tokoh Islam sampai hari ini juga kayaknya kayak bubur, Iya. lembek terhadap negara yang tidak jelas ini. Oleh karena itu, menurut Ustadz Insan Mutahdawan malam ini, sikap apa yang
harus kita ambil. Waduh. Ya, tentunya yang terjadi pada pagi tadi, hari Minggu kemarin, pengeboman juga terjadi di Sulawesi ya, di Sulawesi, di depan gereja katedral Sulawesi. Nah, ini mungkin bagian dari imbas ketidakpuasan orang-orang yang beragama terhadap penindasan, ya, penindasan rezim kepada umat Islam. Ruang yang diberikan oleh negara terhadap mayoritas agama yang dipeluk di Indonesia ini mulai dikabulkan, diberi ruang yang sangat sempit. Bahkan pada akhir-akhir ini tokoh kita yang kita kagumi, Din Samsudin, ya, juga mau dikriminalisasi. Untungnya kita masih punya ketegasan untuk membela. Lah, andai saja kita sebagai umat Islam ya sudah tidak mempunyai giro lagi, semangat lagi untuk membela Islam, khususnya tokoh-tokoh atau ulama-ulama Islam, mau jadi apa? Mau jadi apa bangsa ini ya? Umat Islam khususnya mau jadi apa? Nah, oleh karena itu mohon situasi semacam ini apa yang latar belakang menurut jenengan, atau tindakan apa sebagai umat Islam yang harus atau menurut Al-Quran gimana le? Kayak ini loh kan? Ya. Apa terus jihad ngono ya? Apa terus nek kaya anu dodolan kopi terus tanpa mikir enggak. Jadi kita harus punya sikap. Kepekaan terhadap situasi negara, terhadap situasi sosial itu harus kita pertahankan. Karena apa? Karena kepentingan bangsa atau negara lain terhadap Indonesia ini sangat besar, sehingga kepekaan dan kepedulian terhadap agama, kemudian terhadap negara ini sudah mulai pudar, tidak dimiliki, atau dalam kata lain nasionalismenya sudah mulai hilang. Seperti itu kan. Mungkin itu untuk sementara, monggo dibakar. Iya, Mas Ki yang pinter bakar itu sampean. Saya aja tim PMK saja ya, tim pemadam kebakaran saja saya ini ya, gitu. Damkar saja, saya ini tim damkar aja. Nah, kita ini sepakat tidak dengan negara ini? Itu pertanyaan paling mendasar. Kalau sudah ngomong negara begitu sebenarnya ya. Kalau kita tidak sepakat dengan negara ini, langkah pertama KTP-mu cabutan gitu. Itu kalau kita sudah ngomong politik itu warnanya luar biasa. Tadi saya sudah dibakar. Nah, nanti dulu kita sepakat tidak dengan negara ini? Ya, itu paling penting. Jadi jangan parsial gitu, jangan ditubruk-tubrukkan begitu ya. Jadi karena kita ini adalah oknum negara ya. Masyarakat itu oknum negara, bukan oknum negara. Negara tanpa masyarakat ya tidak ada negara. Itu. Jadi kalau sudah ngomong politik, wah itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat menarik ya. Dan ini memang harusnya ahli politik. Tapi masa ya gak oleh wong ngaji ini ngomong no politik ya. Itu. Jadi kita ini sudah sepakat bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan ya, Republik Indonesia, yang Mas Rafiq dengan gengnya pernah bersumpah. Nah itu Mas Rafiq dan gengnya sumpah itu. Sumpahnya apa? NKRI harga mati, katanya begitu. Ini Mas Rafiq cek kapok. Oh itu ya itu ya. Itu Mas Rafiq dengan sampingnya kayaknya begitu ya, biasanya begitu ya. Jadi itu. Dan kemudian itu terus ada tas apa lagi itu ya, kemudian NKRI harga mati, ada 3 pilar semuanya, 4 pilar ya, oh tak kira 3 pilar ya.
Ya. Ya, jadi apa yang sudah kita sepakati itu dengan segala bentuknya, dengan segala undang-undang, mulai undang-undang dasar dan UU yang disepakati, rule of the play-nya, rule of the game-nya itu ada di situ gitu loh. Ya. Kalau saya begitu. Ya. Dan negara itu wong Islam doa. Saya berani itu, kenyataannya tidak begitu loh. Maka prinsip fastabiqul khairat itu akan terjadi. Ada survival of fittest itu terjadi. Jadi nggak bisa kita menafikan. Nggak bisa kita merasa besar kemudian tidak begitu. Oh, kenyataannya kita besar, tetapi betapa mudahnya ya kita dibeli. Itu kenyataan. Yang berani teriak kan yang nggak bisa dibeli atau nggak dapat. Nggak dapat itu tadi oleh nyang-nyangan begitu loh. Oleh mahar begitu loh. Begitu dapat mahar kelakep, ketap, ketip, ini bahaya ini ya gitu. Jadi kalau sudah ngomong politik, kompleksitasnya makin ya, makin bahasanya makin biasnya makin kemana-mana ya. Jadi begitu. Apapun gejala yang muncul, baik itu by design atau ya ulah siapa, nah, itu kita tidak bisa kemudian ya memberikan statement yang setepat-tepatnya. Ya, yang paling tepat ya tentu sang penguasa dengan versi ketepatannya, maksudnya begitu. Yang penguasa bisa bikin statement karena dia punya ribuan spy gitu ya. Ya. Dan kalau mau mempress rilis atau mau merilis ungkapan atau apa itu sudah by desain yang luar biasa sekali. Ya. Nah, situasi semacam ini kita sebagai oknum negara itu saya tetap pada posisi bahwa survival of fittest itu yang kemudian penentunya. Jika kita kalah di etapa ini, ya harusnya kita sadar masih ada etapa berikutnya. Ada rule of the game. Wah, 3 periode, 10 periode, mana gua urus. Itu 2 periode. Nah, kan begitu. Ya. Jadi rule of the game-nya ya rule of the game memang bisa dirubah. Siapa perubahannya? Ya jelas perubahannya. Oh, ada tim legislasi. Yang tim legislasi itu ya kita yang ikut milih. Lagi-lagi dipilih itu sebelum masuk pilih ini gelem ngantongi amplop gitu. Ya. Yang nggak mau ngantongin amplop itu tadi ya terlampau sedikit atau ya oleh mahar pas katanya yang pilih oleh mahar gitu. Ya. Jadi kenyataannya memang begitu. Ya. Jadi di game ini kita kalah ya. Di faktor non teknisnya waduh wis kalah sakabehane. Ya nggak apa-apa. Ya. Itu.
Jadi menurut saya ketika kita bernegara, kita ini harus pada prinsip ada kesabaran yang kuat. Wa yasbiru ala adahum. Itu Mas Ki. Wa yasbiru ala adahum. Kita ini bersabar atas derita yang diciptakan oleh mereka yang ditimpakan kepada kita. Baru kita bisa hebat. Kalau kita nggak sabar, nggak bisa memenangkan persatuan ini. Gitu loh. Nah, kita sudah kadang sepakat, apa ini? Negara apa ini? Nah, iya. Darul Ahdi Wasyahadah. Umat Islam itu sudah sepakat dengan itu. Bahwa negara Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Makanya kemudian laki-laki Mas Rofik Enkeng berani ngambil sumpah di bawah bendera merah putih NKRI harga mati. Ya harus begitu. Darul Ahdi Wasyahadah itu terjemahan yang paling enak dipahami oleh anak muda, ya NKRI harga mati itu, gitu loh. Konsep Darul Ahdi Wasyahadah itu. Ya. Wah ya, ya mulai wayang politik sebenarnya habis iso kabeh. Ayo monggo, sip. Politik itu semuanya boleh kan? Iya. Ya nggak boleh cuma kalah. Iya, oh iya, sip. Mas Arif. Biasa kita apa namanya kaitan dengan Iya. kalau momennya kita berbicara tentang Palestina pasti ada bahwa nggak apa dunia ini seperti neraka, tapi nanti kita akan mendapatkan surganya di akhirat. Ini macam padahal kalau kita melihat dari beberapa penjelasan ya dunia dan akhirat itu net ceramahnya karena saudara saya tulis kan hari ini secara sepatu mengikuti madhab bahaya bahwa diri ini dan dunia ini bisa menikmati bahasanya karena ketika kita sebagai tuan rumah kedatangan tamu karena tamu kita bisa tentukan ketika dia mau makan dia lakukan dan lain sebagainya kita juga itu. Tapi kalau dia enjoy dia menikmati buat kita dia bercanda dia tertawa dan lain sebagainya kita juga akan betul dan itu pun Allah dunia ini jadi nikmat loh dunia ini nikmat loh oh seperti main ibadah pun boleh akhirnya itu Ya. Selama kita di dunia dan belum diambil roh kita ini masih manusia. Catat baik-baik. Manusia itu dasarnya adalah zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nah itu. Lah ana menungso gak suka syahwat, gak cinta syahwat, ini bahaya. Syahwatnya apa? Nah, lek lanang yo seneng nang kote. Nah itu. Sandalku tahun tanggal lho rek kon langsung nang sini. Tak balang nang awakmu lho. Ayo ya. Jadi itu. Jadi lanang seneng nang wedok.
Ini sunnatullah. Percaya itu. Sunnatullah itu lanang seneng nang wedok. Sunnatullah. Nah, itu. Jadi hubus syahwat minan nisa wal banin. Seneng duwe anak. Itu bahaya ini sampai anak ini. Anak. Iya, banin, ungkapannya banin gitu. Kayak lanang-lanang gitu. Iya, itu. Warisannya kata akeh kan itu. Wali lanang soalnya. Cinta pada pasangannya ya, cinta anak wal qanatiril muqantar, harta yang melimpah ruah ya, sak gunung emas ya, ribuan hektar sawit ya kan gitu. Sertifikatnya semua diurus ya, Rut. Wah, ya, iya. Emang menurut ikurut ya. Kan nyeplit toh. Tambang batu bara itu loh. Rumah sakit itu nggak diurus urut angin itu ya. Sertifikatnya. Gitu ya. Ya. Jadi begitu. Ya. Suka mukontor minat dhabi wal fiddah, perak. Ya. Wal khail musawwamah. Itu khail musawwamah itu apa itu? Fortuner gitu ya. Nah, gitu. Fortuner. Leka Fortuner gak. Nah, itu. Oh, pas wis melarat sih bingung nek ganti motor gede mugi. Ini tetep ya. Itu barang mubah, barang yang dibolehkan. Gitu loh. Ya. Karena itu kaitannya dengan sisi manusianya. Itu. Baik, firman Allah di surat Al-Adiyat itu lebih jelas lagi. Meski dengan peribaratan yang cukup sulit ya untuk langsung dipahami begitu. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia itu dengan sesuatu yang baik, dengan harta yang banyak, dengan sesuatu yang indah, itu cintanya luar biasa. Ya. Dulu ada seorang dokter almarhum, Allah yarham, semoga Allah merahmati, luar biasa. Setiap ganti mobil, itu pokoknya nomornya mesti 5 atau 65 atau 678 pasti mobilnya. Dan tiap tahun ganti mobil dokter itu. Ya para baiknya 67 ya mesti 678 nomornya. Tidak dirubah. Mobil ini ya 678, nanti mobil ganti merek ya 678. Muncul besok terbaru ya mesti 678. Ya itu tunggangan dan itu boleh selagi dia di dunia. Tapi ini kan hanya alat saja. Itu. Jadi monggo itu. Ya termasuk tadi urusan negara. Itu ya mari kita coba bengok-bengok tok. Ya, waktu pemerintah dolim, waya politik betul, gak ngewangi kancane, golput, itu bahaya gini ya. Waya politik golput, ini warga negara oh gini, kok wain apa pemerintah dianggap belani asing, bengok-bengok. Waktu dia harus memberikan asertasinya kepada negara lewat mencoblos, aku golput. Oh anjane iso ngomong tok ini praktekin nol. Ini kalau menurut saya begitu. Saya berani mengatakan orang golput itu enggak gentle. Kalau menurut saya begitu. Golput juga milih, iya, milih apa? Lari dari tanggung jawab, menurut saya begitu. Ya sakarepmu lah itu. Lah apa ngomong no konsep negara ngali itu aja ngomong no konsep negara. Jadi jangan ngomong politik ketika Anda lari dari percaturan
politik dan kemudian Anda ngeritik negara, kebijakan-kebijakan negara. Kalau saya begitu, ya gentle aja lah. Ya, negara kita siapa? Hari ini kita dipimpin oleh siapa? Harus gentle dan harus berani menghadapi. Bukan menghadapi face to face, melawan, keliru besar. Ya. Tetapi karena kita punya komunitas, punya organisasi, ya, sementara apa yang diputuskan oleh organisasi itu yang kemungkinan. Jangan ngomong kemudian ulama melempem, koyok tahu jadi ulama, gitu. Ulama melempem. Iya, wong kora-kora. Enak ngarani ulama yang melempem. Wong SPDI gak patah jejek kok. Gitu. Kalau saya boleh ngeritik begitu. Ya, jadi ojo ngilono ulama melempem. Mereka juga sebenarnya sedang menahan rasa. Itu karena mereka guru masyarakat loh. Gitu. Jadi mereka gurunya orang banyak, yang mereka juga harus dengan kehati-hatian, dengan ungkapan yang tepat. Ya. Jadi ada etapa-etapa yang harus dijalani. Maka sering saya sampaikan, kadang penting untuk bersikap seperti yang dilakukan oleh utusan Ashabul Kahfi itu ketika Anda menjadi orang penting di masyarakat. Sekali lagi, orang penting di masyarakat menjadi orang penting, baik karena Anda punya posisi penting di masyarakat, punya ilmu banyak di bidang itu, atau menguasai aset yang cukup banyak. Anda harus pada posisi Anda menjadi utusan, menurut saya begitu. Maka sikap Anda harus wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Jadi begitu sikapnya. Pandai-pandailah berlembut ria. Cair begitu saja. Rono sar, rene sar, gitu harusnya begitu. Ya. Anda harus bisa begitu. Kalau Anda tidak bisa berlembut-lembut ria, ya sudah, otomatis. Ya, begitu. Meski ada firman Allah, asyidda alal kufar ruhama bainahum, itu prinsip, iya, prinsip yang tidak boleh didengarkan. Tetapi dalam kehidupan yang serba majemuk ini, maka harus ada kemampuan yang luar biasa untuk wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Itu ada di tengah-tengah Al-Quran di surat Al-Kahfi, cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi. Jadi berlembut ria sampai orang lain tidak merasakan kehadiran Anda. Kalau menurut saya begitu, Anda menyampaikan kebenaran tapi tidak serasa bahwa Anda sedang menggurui. Bisa mungkin begitu. Ya kalau Anda bisa berbuat semacam itu luar biasa. Ya, harusnya begitu. Kira-kira makanya tadi saya awali dengan memperbanyak kawan, menyedikitkan lawan. Ya, itu. Kira-kira begitu situasinya. Ya semoga negara ini kita hadapi dengan sabar. Itu menurut saya itu sabar. Wasbiru ala daum. Masih ada rule of the game, masih ada etapa. Kalau etapa ini kalah, etapa berikutnya kalah, ya ganti etapa anak-anak kita nanti kan begitu. Maka wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Jadi setiap komunitas, setiap kelompok masyarakat, setiap keluarga, setiap orang itu harus punya visi ke depan sehingga dia menyiapkan baik dirinya maupun kadernya. Jadi kalau dia tidak menyiapkan dirinya dan tidak menyiapkan kadernya yang kuat, ya otomatis ya kalah gitu ya gitu. Nah, kalau zaman tadi semua di dalam politik itu boleh menurut Mas Rudi, kecuali kekalahan. Nah, semuanya boleh kecuali kekalahan. Yang tidak boleh itu kalau sudah di dalam politik kalah, tidak boleh kalah dalam bidang politik. Ya, itu sudah.
Memang begitulah politik. Ya kali, ya. Oh iya. Nah, itu. Ada lagi yang lain, monggo. Ya, saya kira untuk malam hari ini, makasih Mas Giono. Pengumuman Mas Arif jadi ya. Hari Jumat besok pengajiannya di Padepokan, sekaligus menyambut Ramadan. Nah, menyambut Ramadan juga menyambut lahirnya sang bayi, yaitu ada waduh, partai tambahan itu Zaid, ya, Zaid Putra Rahmawan, ya, ya. Masa imbuhan deh, ya gak apa-apa sebenarnya Zaid. Zada Yazidu Zaid, ya Zaid, ya bagus ini, bagus. Ya pokoknya jangan dipakai contoh di tasrif itu Doroba Zaidun Amron itu ya gitu Zaid. Ya. Terima kasih semuanya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.